Oke, jadi di sini yang pertama aku mau ngejelasin codingannya dulu sebelum kita masuk ke htdocs-nya nanti. Nah, yang pertama itu aku mau jelasin dulu bagian koneksi.php. Nah, koneksi.php ini gunanya itu untuk menghubungkan kita sama database MySQL. Nah, database-nya itu udah ada di modul, kita tinggal copy paste dan buat di MySQL. Nah, ini modul 9. Ini modul 12 koneksi.php. Nah, di sini aku kasih nama database-nya itu mydiary2. Jadi otomatis PHP-nya itu akan terkoneksi langsung sama database di MySQL. Nah, selanjutnya register.php. Register.php ini tuh digunakan untuk membuat akun baru. Nah, ibaratnya kita kan mau nulis diary itu nanti kita belum punya akun, jadi kita harus buat akun baru dulu. Nah, di bagian username. Nah, di bagian di sini itu untuk mengambil username atau mengamankan karakter khusus. Misalnya nih, username kita mau dikasih underscore ataupun bintang. Selanjutnya ini itu dimasukkan untuk masukin password, untuk kita bikin password agar aman gitu. Jadi kita kalau buat akun itu harus ada password biar aman. Nah, setelah itu di bagian ini tuh ngeminta supaya data baru ataupun pengguna baru itu akan disimpan di sistem basis data ke tabel user nih, karena dia minta insert into user, berarti dimasukkan ke user. Selanjutnya itu di sini itu sebenarnya cuma tampilannya aja, gimana CSS-nya gimana kita mau bikin tampilannya. Ibaratnya di sini aku mau ganti warna pink, itu bisa banget. Ntar tinggal ganti warna pink. Habis itu, nah dia bakal actionnya itu register.php, yang dimasukin itu username sama password. Nah, setelah itu kita akan balik lagi ke halaman login. Nah, aku bakal ngejelasin halaman login karena setelah buat akun kita akan login ke akun itu untuk buat data diary yang mau kita buat. Nah, di login itu pada bagian session start ini akan menyimpan data untuk login user. Nah, ini juga tuh terkoneksi dengan koneksi PHP. Jadi otomatis dia bakal terkoneksi juga sama SQL ataupun database. Setelah itu ini kan ada nih select from user where username. Nah, itu bisa dibaca juga ambil dari tabel user di mana username gitu. Jadi kegunaannya tuh di sini tuh bakal mencari username di tabel user. Setelah itu nih jika user dan password itu berhasil ditemukan, berarti selesai tuh, bakal masuk. Tapi jika nama user atau passwordnya tidak sesuai, itu bakal keluar invalid username or password. Nah, di sini itu sama gunanya buat style, buat tampilannya. Ini disamain aja warna biru. Nah, di sini itu window Outlook function successful, please login. Nah, ini setelah kita registrasi itu registrasi buat akun baru itu kita bakal disuruh login biar kita bisa masukin data untuk diary. Nah, ini tampilannya tuh yang keluar nih bakal ada ini tuh. Kita disuruh diminta masukin username, password dan dan ada tampilan seperti ini. Jika kan kita buka halaman login nih pertama, kalau kita nggak ada akun itu bakalan dialihkan ke halaman register gitu. Kalau nggak punya akun, ini di bagian sini tuh untuk mengalihkan kita ke halaman register. Nah, selanjutnya index.php. Di sini tuh mau ngecek sih kita tuh udah login belum sih gitu. Nah, setelah itu di sini tuh bakal lebih
fokus ke tabel diary, dimana ini bakal ngambil diary berdasarkan user ID. Jadi dia bakal ngurutin gitu loh. Jadi masing-masing user itu memiliki diary pribadinya masing-masing. Nah, ini untuk tampilan seperti ini. Nah, habis itu nanti di sini tuh juga bakal ada tombol logout karena kalau kita mau logout tinggal logout aja. Dan di tampilan tabelnya itu nanti ada tampilan nomor, diary, tanggal, dan aksi. Aksi itu bisa edit ataupun hapus. Ini untuk edit dan hapus. Jadi kita kalau buat hapus itu bakal confirm dulu beneran mau dihapus gitu nih. If confirm, nah dia bakal ke hapus diary. Nah, selanjutnya buat new diary itu tuh bakal ngeproses ataupun membuat diary baru. Ya, seperti tinggal ya buat diary baru, kayak kita tambahin diary baru, kita masukin judulnya juga nggak boleh kosong. Setelah itu ini style CSS-nya disamain berwarna biru. Nah, nanti kita disuruh tambah diary. Nah, diary-nya tuh mengenai apa dan ceritanya tuh gimana, ntar kita tinggal simpan. Setelah itu dia bakal diproses di proses.php. Nah, dari proses ini dia bakal masukin judul dan isian bahkan tanggalnya itu ke dalam tabel diary dengan value user, judul, isian, dan tanggal. Nah, selanjutnya itu diedit. Untuk bagian edit itu ya kegunaannya itu buat edit diary. Nih, edit diary. Nah, sama, cuman bedanya di sini title-nya edit diary. Ininya juga hampir sama buat stylenya. Perbedaannya tuh di sini. Apa sih yang mau kita edit? Nah, kita tinggal edit aja nih cerita yang udah kita simpan sebelumnya. Kita edit. Setelah itu kita simpan. Setelah itu bakal pindah ke proses edit.php. Dimana SQL-nya tuh bakal diupdate dari diary, dari tabel diary. Nah, yang diupdate itu dari judul dan isian dan berdasarkan user ID gitu. Nah, selanjutnya itu setelah diproses edit, kita coba hapus. Buat hapus diary itu sama, kita pakai query ataupun perintah delete from diary where ID, kayak yang kita pelajarin di basis data. Kita tinggal masukin ini tuh. Kita bakal masukin ini aja. Nah, dimana lokasinya tuh di index.php. Ini itu logout. Logout itu sendiri ya untuk keluar dari akun aja, kayak keluar. Setelah itu bakal kembali lagi ke halaman login. Oke, di sini kita akan simulasi. Nah, kita anggap aja nggak punya akun, jadi kita bakal register. Buat akun dulu. Contohnya namanya ikan. Dan passwordnya ayam. Register. Oke. Nah, setelah kita buat akun, kita tinggal login nih. Kita masukkan username kita dan kita masukkan password yang kita buat. Setelah itu login. Nah, ini ternyata password yang aku buat itu salah. Nah, aku bakal masukin akun sebelumnya yang udah aku bikin juga passwordnya. Kita masukin coba yang benar. Nah, kalau yang benar itu bakal seperti ini. Nah, ini aku udah bikin diary nih tadi satu. Jadi kita coba lagi bikin diary satu berjudul ikan goreng. Seperti itu contohnya. Setelah itu bakal tersimpan. Nah, kalau kita mau edit nih, kita tinggal klik edit ikan goreng asam manis. Setelah itu kita simpan. Nah, udah otomatis ke edit nih. Setelah itu kalau mau kita hapus nih diary-nya, kita tinggal hapus dan dia bakal mengkonfirmasi ulang apakah kita yakin untuk menghapus itu. Setelah itu kita tinggal hapus. Nah, selesai. Dan kita tinggal logout kalau emang mau logout. Nah,